Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Struktur Data. Kami akan mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu Sistem Manajemen Bus dan Penumpang Bus. Oke, oke, sebelumnya perkenalkan namaku Evan Adrian Dustanto dengan NPM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Uray Muhammad Rad Syafiq dengan NPM akhir 029. Di sini kita akan masuk ke pendahuluan, yang mana program ini memiliki judul dan mengambil studi kasus sistem manajemen bus dan juga penumpang bus dalam sebuah terminal bus. Sistem ini merupakan sistem yang dibuat menggunakan bahasa C yang untuk membantu manajemen data penumpang bus dan juga bus yang ada dalam sebuah terminal. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan create, read, update, delete, dan search untuk fungsi bus, sedangkan untuk fungsi penumpang, pengguna dapat melakukan create, read, delete, dan search. Sistem ini memiliki struktur data penyimpanan dalam bentuk array of struct yang disimpan secara statis untuk data yang bus, dan juga pengimplementasian binary search tree serta Anderson, Velsky, and Landis atau AVL tree untuk menyimpan data penumpang. Dalam sistem ini, sudah dibuat tabel relasi antara bus dan juga penumpang agar selalu berkesinambungan dengan mengambil foreign key milik ID bus ke tabel penumpang. Oke, aku akan menggunakan tentang BSD atau binarisasi. Binarisasi adalah sebuah struktur data yang membentuk pohon biner, yang dimana setiap node pada BSD hanya memiliki dua anak panah. Dengan anak panah yang menunjukkan dari sebuah pohon, panah yang menunjukkan ke arah kiri merupakan sub yang lebih kecil daripada induknya, sedangkan anak panah yang mengarah ke kanan menunjukkan jika sub itu lebih besar dibandingkan dengan induknya. Struktur data BSD yang bentuk seperti pohon ini sangat mempermudah dalam melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dari sebuah data. Tata struktur dari BSD ini juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Oke, yang kedua ada Anderson, Tversky, and Landis, yaitu atau AVL. Adalah jenis sebuah pohon biner yang didesain untuk terus seimbang. Penamaan pohon ini diambil dari sang penemunya, yaitu Anderson Tversky dan juga Landis. Pohon ini merupakan sebuah pengembangan dari pohon yang sudah ada sebelumnya, yaitu binarisasi atau BSD. Sebagai pengembangan dari BSD sendiri, pohon ini didesain lebih sempurna, yaitu dengan memastikan tinggi pohon tetap seimbang setelah terjadinya operasi penyisipan ataupun operasi penghapusan not. Karena Anderson Tversky and Landis merupakan penjagaan keseimbangan pada pohonnya, semua operasi yang dilakukan pada Anderson Tversky and Landis ini dapat dijalankan dengan sangat efisien. Oke, kemudian masuk ke source code. Yang pertama kita ada untuk pendefinisian struktur data. Yang pertama ada struktur data untuk BSD-nya atau binarisasi, yaitu berisi integer nama penumpang, karakter nama penumpang, integer high atau tinggi, integer id base, dan juga start BSD-nya yaitu pointer left dan pointer right. Kemudian ada struktur node untuk AVL3 yang berisi tentang integer nama penumpang, karakter nama pengguna dengan jumlah 50, integer height, integer id base, kemudian ada struct dari AVL node sendiri yaitu pointer left dan pointer right. Kemudian ada struktur untuk bus. Untuk struktur untuk bus ini ada integer ID bus, karakter tujuan, karakter departure time, karakter arrival time, integer dari penumpang, integer dari max penumpang. Dan di sini kita definisikan sebagai maksimal untuk menyimpan bus adalah 100. Dan pertamanya jumlah bus akan dimulai dari 0. Kemudian ada fungsi utilitas. Yang pertama ada untuk mendapatkan tinggi dari node SD tersebut. Yang kedua ada untuk mendapatkan tinggi dari not AVL. Yang ketiga ada fungsi untuk mendapatkan nilai maksimum dari dua bilangan. Dan yang keempat ada mendapatkan faktor keseimbangan not dan AVL, not AVL. Oke, next. Oke, kemudian kita ada fungsi untuk BST. Yang pertama ada fungsi membuat not BST baru. Di sini ada fungsi BST Note dengan pointer new BST Note. Di sini terdapat deklarasi yaitu integer nama penumpang, karakter internal penumpang, dan integer ID bus. Kemudian ada menyisipkan not baru ke dalam BST yang kita namai BST Note dengan pointer insert BST. Di sini ada deklarasi dengan BST sama dengan pointer not, integer nama penumpang, karakter pointer nama penumpang, integer ID bus. Di sini ketika not tidak sama dengan nol, maka akan membuat
BST baru, memanggil fungsi dari new BST node. Oke, kemudian ada fungsi untuk menghapus node dari BST yang kita namai pointer delete BST. Di sini ada pointer root, integer nama penumpang, dan karakter nama penumpang. Oke, bisa kanan. Yang atas. Ya? Oh, kemudian di sini kita ada fungsi lagi yaitu integer cek penumpang dengan BST no, BST kita ada dikasihkan dengan pointer root dan juga integer nama penumpang. Oke, bisa next. Oke, untuk AVL bisa disertakan oleh Oray. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi AVL3-nya. Di sini pertama-tama ada fungsi untuk membuat node AVL baru yang dinamakan AVL node pointer new AVL node dengan mengambil parameter integer nomor penumpang, karakter pointer nama penumpang, dan juga ID busnya. Di sini pertama-tama penginisiasian untuk alokasi memori dinamisnya, lalu memasukkan data-data untuk penumpangnya. Lalu setelah itu ada fungsi untuk rotasi kanan untuk penyimbangan AVL3 nanti, dan juga ada fungsi rotasi kiri untuk penyimbangan AVL3. Lalu di sini ada fungsi insert AVL yang mana ini untuk menyisipkan node baru ke dalam AVL3, yang mana nanti untuk penyeimbangannya akan dipanggil fungsi-fungsi utilitas seperti max, get mendapatkan 3 AVL, dan juga mendapatkan keseimbangan untuk tree dari AVL ini sendiri. Dan juga mengambil fungsi right rotate dan left rotate apabila diperlukan sebuah penyeimbangan. Sini kita bisa lihat penyisipan node baru, eh, tree akan ditelusuri secara in order dari kiri, tengah, dan kanan. Lalu kalau semisal sudah eh, sudah disisipkan, maka akan dilakukan pengecekan penyeimbangan tree. Kalau semisal diperlukan rotasi, maka akan dilakukan rotasi seperti right rotate, left rotate, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menghapus node dari AVL3. Di sini sama seperti sebelumnya, node akan ditelusuri secara in order dari kiri, tengah, lalu kanan. Lalu jika sudah sesuai dengan yang dicari, maka akan menghapus node tersebut atau menghilangkan atau mengfreekan node tersebut agar datanya hilang. Lalu untuk alamat dari node sebelumnya dan node setelahnya akan disambungkan. Lalu setelah node yang diinginkan sudah dihapus, maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah diperlukan penyeimbangan lebih lanjut atau tidak. Nih. Lalu selanjutnya ada fungsi traversal, yang mana ini yang pertama ada in order traversal BST. Ini adalah fungsi rekursif untuk melakukan print dari BST tree secara in order. Jadi ada fungsi rekursif untuk yang kalau semisal dia di kiri, maka dia akan memanggil fungsi ini lagi. Kalau semisal di kanan, maka akan memanggil fungsi ini lagi dengan parameternya berubah menjadi left atau bagian kanan. Lalu kalau misal di tengah, maka data tersebut akan di print. Lalu untuk yang AVL juga sama, kurang lebih sama seperti yang BST. Ada fungsi rekursif untuk kiri dan kanannya. Kalau misal di tengah, baru akan di print datanya. Oke. Selanjutnya ada fungsi pencarian, yang mana fungsi pencarian ini yang pertama ada mencari penumpang dalam BST. Eh, Sebelumnya akan dilakukan penelusuran dulu dalam AVL3 BST3 secara in order. Kalau semisal node sekarang ini sudah sama dengan nomor penumpang yang dicari, maka akan dimunculkan penumpang ditemukan dalam BST dan akan di print datanya dalam bentuk tabel agar rapi. Lalu untuk yang AVL juga sama, ditelusuri secara in order. Lalu kalau semisal sudah ditemukan, maka akan di print dalam bentuk tabel agar rapi. Lalu di sini ada fungsi lagi, utilitas ini, untuk melakukan cek penumpang AVL.
Ini untuk mengecek apakah ada duplikasi penumpang di dalam TriAVL ini. Ini fungsi utilisasi ini akan dipanggil ketika kita akan menambahkan penumpang nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada fungsi bus. Untuk yang pertama kita ada fungsi untuk menambah bus. Di sini ada jika jumlah bus lebih dari sama dengan max bus dari bus sendiri yaitu 100, maka program akan menampilkan output yaitu kapasitas maksimal bus telah tercapai. Kemudian kalau tidak, maka akan menggunakan fungsi new bus atau membuat bus baru dengan kita akan disuruh memasukkan input user yaitu memasukkan ID dari bus tersebut. Kemudian program akan memeriksa apakah ID bus sudah digunakan atau belum. Jika sudah, maka program akan menggunakan ID bus sudah digunakan dan silakan gunakan ID bus lainnya. Jika belum, maka program akan meminta user untuk menginputkan masukan tujuan bus, kemudian meminta user untuk memasukkan jam keberangkatan bus, kemudian masukkan jam kedatangan bus, masukkan kapasitas maksimal penumpang, dan jika sudah dimasukkan semua, maka program akan menampilkan bus berhasil ditambahkan. Kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk display bus. Di sini jika if jumlah bus lebih dari nol, maka program akan menampilkan data bus yang tersedia. Kemudian jika tidak ada bus yang tersedia, jika tidak jumlah bus kurang dari nol atau belum ada data sama sekali bus, maka program akan menampilkan tidak ada bus yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk mengedit bus. Di sini jika jumlah bus lebih dari nol, maka program akan memanggil fungsi untuk display bus untuk menampilkan informasi tentang semua bus yang ada. Jika tidak, bisa digeser ke kanan. Jika tidak, maka program akan menampilkan tidak ada bus yang tersedia. Kemudian jika jika busnya tersedia, maka kita akan diminta program untuk masukkan ID bus yang akan kita edit. Kemudian kita akan setelah kita masukkan ID bus yang udah bisa yang mau kita edit, kemudian program akan meminta kita untuk masukkan tujuan yang baru, masukkan jam keberangkatan yang baru, masukkan jam yang sampai yang baru, dan memasukkan kapasitas maksimal penumpang dengan yang baru. Kemudian jika udah semuanya dan berhasil dilakukan, maka program akan melakukan printout yaitu data bus dengan ID yang tadi dimasukkan berhasil dilihat. Tapi jika tidak saat pencarian tadi, maka program akan menampilkan bus dengan ID yang dimasukkan tadi tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya kita ada fungsi untuk hapus bus. Di sini sama seperti yang tadi, jika jumlah bus lebih dari nol, maka program akan memanggil fungsi display bus. Jika tidak, maka program akan memberikan tidak ada bus yang tersedia. Kemudian di sini kita akan disuruh meminta masukan dari ID bus yang akan dihapus. Kemudian program akan menjalankan penghapusan. Jika berhasil, maka program akan menampilkan bus dengan ID yang dipilih tadi berhasil dihapus. Jika tidak, bus dengan ID yang kita pilih tadi tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ada fungsi untuk tambah penumpang. Di sini pertama ada fungsi tambah penumpang yaitu dengan menggunakan pointer-pointer BSD root, kemudian pointer akhirat. Di sini, jika jumlah bus lebih dari nol, maka display bus. Maka program akan memanggil display bus untuk menampilkan informasi tentang bus yang ada. Jika tidak, maka program akan menampilkan tidak ada bus yang tersedia. Jika tadi busnya ada dan ditampilkan, kemudian program akan meminta user untuk masukkan ID bus untuk penumpang. Kemudian program akan melakukan pencarian apakah ID bus itu sudah penuh apa belum dari kapasitas yang tadi kita masukkan di awal saat masukkan bus tadi. Jika tidak ditemukan untuk ID bus yang dipilih, maka program akan menampilkan bus dengan ID yang kita pilih tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka kita akan diminta untuk memasukkan nomor penumpang. Kemudian program akan melakukan cek duplikasi di BST dan AVL dengan mencari apakah nomor penumpang tersebut sudah digunakan atau belum. Jika sudah, maka program akan menemukan nama penumpang yang kita inputkan tadi sudah digunakan. Silakan masukkan nomor lain. Jika tidak, program akan meminta kita untuk memasukkan nama penumpang. Kemudian jika sudah berhasil, maka program akan menemukan penumpang dengan yang kita masukkan berhasil ditambahkan ke
bus. Oke, untuk fungsi penyimpanan bisa dijelaskan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi penyimpanan. Di sini yang pertama kita bisa lihat ada fungsi untuk save bus CSV, kemana sesuai namanya akan menyimpan data bus ke dalam CSV. Ini kita eh, akan membuka file bus.csv. Kalau misal tidak ada, maka file akan diinisiasi. Lalu selanjutnya akan dilakukan for looping sebanyak jumlah bus yang sudah diinisiasi tadi sedari awal. Dan di dalam looping tersebut akan dilakukan fprintf ke dalam file dari array basis ini ke dalam file tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk load bus CSV untuk menuliskan kembali data dari .csv ke dalam array di dalam program ini. Jadi sebelumnya dibuka dulu bus CSV-nya, lalu setelah itu jumlah busnya harus langsung di reset menjadi nol. Ini sebagai pencegahan sedari awal. Lalu selanjutnya akan dilakukan looping dalam bentuk while. Di sini kalau misal jumlah bus ini kurang dari maksimum bus, yaitu 100 tadi, dan juga akan dilakukan looping scan f dari file.csv ke dalam array basis ini. Lalu akan dilakukan looping hingga jumlah bus sama dengan atau lebih dari max bus. Lalu selanjutnya ada fungsi helper save, yang mana ini adalah fungsi rekursif untuk menyimpan data penumpang dari BST3 ke dalam penumpang.csv. Kenapa yang di sini yang dipanggil hanya BST saja? Karena nanti untuk menghindari duplikasi data yang akan ada di penumpang.csv. Tapi di struktur data BST Node dan juga AVL Node, keduanya menyimpan data ketinggian. Jadi ketika disimpan di dalam .csv hanya akan menyimpan nomor penumpang, nama penumpang, dan juga ID bus. Jadi untuk ketinggiannya hanya akan diinisiasi ketika dia sudah di-load dari .csv. Sini kita bisa lihat untuk save penumpangnya, kita akan memanggil helper save dari node BST, lalu akan di print secara in order juga, kiri, tengah, dan kanan. Kalau tengah baru akan di print. Lalu selanjutnya ada load penumpang CSV yang mana akan melakukan insert BST dan juga insert AVL sekaligus untuk memastikan tidak ada data yang tertinggal dari kedua tree menggunakan fscanf. Lalu selanjutnya adalah program utama. Oke, program utama di sini pertama-tama ada penginisiasian BST node dan juga AVL node secara alokasi memori dinamis, diisi sebagai nol dulu dengan nama BST root dan juga AVL root. Lalu di sini kita langsung memanggil load bus CSV dan juga load penumpang CSV untuk memasukkan data dari bus dan juga penumpang ke dalam BST node dan juga AVL node. Lalu selanjutnya kita masuk ke main menu. Di dalam main menu ini ada bus menu, penumpang menu, lalu menggunakan switch case. Jadi untuk main menu atau menu-menu lainnya di sini kita menggunakan switch case karena agar lebih aman, karena inputnya pasti hanya di antara menu itu saja. Lalu yang pertama kita bus menu. Ini ada fitur tambah bus, lihat data bus, edit bus, hapus bus. Lalu untuk setiap fitur maka dipanggil data, maka akan dipanggil fungsi yang berkaitan. Lalu untuk setiap perubahan atau penambahan data baru atau penghapusan data baru langsung akan dipanggil save bus CSV. Hal ini juga berlaku di dalam penumpang menu. Jadi kita bisa lihat, pindah lagi ke penumpang menu. Di sini ada fitur tambah data penumpang, cari data penumpang, hapus data penumpang, dan tampilkan tree atau menampilkan seluruh penumpang secara in order, baik itu ingin ditampilkan secara BST maupun AVL. Di sini kita lihat untuk tambah penumpang, kita panggil juga save penumpang CSV karena menambah penumpang. Lalu di sini pencarian, kita bisa melakukan pencarian dengan cara BST maupun AVL3, kita bisa memilih. Lalu selanjutnya di sini ada menghapus penumpang. Karena di sini menghapus penumpang,
setelah kita hapus di BST dan juga AVL, kita juga perlu merewrite atau menulis ulang .csv-nya agar tidak ada perbedaan data. Lalu selanjutnya di sini menampilkan tree atau menampilkan seluruh penumpang. Di sini bisa secara BST atau secara AVL, lalu di sini ditampilkan secara tabel agar bentuknya lebih enak dibaca dan juga rapi. Lalu di akhir program, setiap user ingin keluar dari program, maka langsung akan diinisiasi save penumpang CSV dan juga save bus CSV. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan penyimpanan nanti. Jadi untuk memastikan bahwa user benar-benar sudah menyimpan data yang terbaru. Selanjutnya ada output program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Nah, untuk pertama saat kita udah berhasil makan dari program kita sendiri, maka tampilannya akan seperti yang di kiri atas pojok itu. Dia akan menampilkan sistem manajemen bus dan penumpang. Kemudian ada tiga pilihan, yaitu yang pertama ada bus menu, kedua ada penumpang menu, dan ketiga untuk keluar. Untuk kita kita milih yang pertama yaitu bus menu, maka tampilannya akan di yang sampingnya itu. Di situ ada 5 menu, yaitu untuk tambah bus, lihat data bus, edit bus, hapus bus, dan keluar. Kalau kita menginputkan satu atau tambah bus, maka dia akan seperti kanan. Kita akan disuruh masukkan dari ID bus tersendiri, kemudian kita masukkan tujuan busnya kemana, dan keberangkatannya kapan, serta jam kedatangan busnya itu kapan. Dan juga kapasitas penumpangnya itu berapa. Kemudian program kalau berhasil akan menampilkan bus yang kita tambahkan tadi berhasil ditambahkan. Kemudian ada fungsi yang kedua yaitu lihat data bus. Itu bisa kita lihat di bagian kiri yang baris kedua. Saat kita memilih menu itu, maka program akan menampilkan semua database yang program simpan di file CSV yang sudah dijelaskan oleh Mas Urai tadi. Kemudian di sini ada menu yang ketiga, yaitu menu edit bus. Saat kita menjalankan menu edit bus, maka pertama program akan memanggil yaitu yang tadi fungsi display bus, yaitu untuk menampilkan jumlah bus yang ada semua bus yang ada di data ini. Kemudian kita disuruh masukkan ID bus yang akan kita edit. Kemudian setelah ID bus itu yang kita edit sudah cocok dengan datanya, kita akan disuruh memajukan tujuan bus yang baru, jam keberangkatan yang baru, kemudian jam sampai yang baru, serta kapasitas maksimal penumpang yang baru. Jika berhasil, maka program akan menampilkan data yang bus dengan ID yang kita edit tadi berhasil diedit. Nah, kemudian ada menu yang keempat yaitu hapus bus. Kalau kita milih menu ini sama seperti yang sebelumnya, program akan melakukan display tersebut. Program akan menampilkan semua data bus yang tersimpan pada program ini. Kemudian kita disuruh masukkan ID bus yang akan kita hapus. Setelah kita memasukkannya, kita enter, maka program akan menjalankan menghapuskan dan melakukan output yaitu bus dengan ID yang kita pilih tadi berhasil dihapus. Oke, bisa next. Oke, aku akan memberikan penjelasan yang di menu kedua yaitu menu penumpang menu. Nah, saat kita masuk di penumpang menu ini, kita akan disuguhi dengan 5 fitur, yaitu tambah data penumpang, kedua cari data penumpang, ketiga hapus data penumpang, keempat tampilkan tree secara in order, yang kelima keluar. Kalau kita memiliki dengan menu satu, yaitu tambah data penumpang, maka program akan menampilkan seperti yang di nomor kedua di yang atas. Program akan memanggil fungsi display bus untuk menampilkan semua database yang tersimpan seperti yang tadi. Kemudian kita akan disuruh memasukkan ID bus untuk penumpangnya. Jika ID ditemukan, maka kita akan disuruh masukkan nama nama penumpangnya sendiri, terus masukkan nama penumpangnya. Kemudian jika berhasil, program akan menampilkan penumpang dengan ID yang kita masukkan dan nama yang kita masukkan berhasil ditambahkan ke bus yang kita pilih. Kemudian kalau kita masuk ke menu kedua yaitu cari data penumpang, di menu cari data penumpang sendiri terbagi menjadi dua menu lagi yaitu secara BST dan kedua secara AVR3. Untuk yang BST ini kita bisa lihat di pojok kiri bawah yaitu program akan meminta kita untuk memasukkan nomor penumpangnya. Jika jika udah ketemu maka program akan menampilkan di mana nama penumpang tersebut, terus nama penumpangnya, tingginya, dia di bus berapa, posisinya sebagai posisi di bawahnya seperti apa, bisa root itu, terus tujuannya kemana dan keberangkatannya jam berapa. Oke, jika kita memilih
satu atau binaries sesti hasilnya sama seperti yang AVL tadi, cuma oh sama semuanya. Oke, bisa next. Nah, kemudian ada fitur untuk menghapus penumpang. Untuk fitur menghapus penumpang ini kita disuruh masukkan nomor penumpang yang akan dihapus. Jika ketemu, maka program akan menjalankan penghapusan. Kemudian program akan menampilkan menghapus data 100 menghapus data dari ID yang kita pilih dan nama yang kita pilih dalam daftar penumpang. Selanjutnya kita ada menu untuk menampilkan pohon secara in order. Yang pertama ada in order BST dan in order AVL yang bisa kita lihat di situ. Di sini ada perbedaan yaitu untuk output datanya itu sudah dirapikan menjadi sebuah tabel agar mudah dipahami dan mudah dibaca. Oke, mungkin bisa next. Nah, kemudian kita ada di visualisasi data. Visualisasi dari program kita yang kita jalankan tadi. Pertama ada relasi tabel. Kita bisa lihat di tabel bus itu ada integer ID bus, karakter dari tujuannya, kemudian karakter departure time, karakter arrival time, integer penumpang, integer mark penumpang. Kemudian di BSD note ada integer nama penumpang, karakter nama penumpang, integer height, integer ID bus. Kemudian ada pointer left dan pointer right. Di Avel note ada integer nama penumpang, karakter nama penumpang, integer height, integer ID bus, BSD note. Kemudian ada pointer right dan pointer left. Oke, next. Di sini ada starter bus. Untuk bus 1 akan berreaksi terus sampai bus ke 100. Seperti kita bisa lihat di layar ini. Kemudian ini ada starter penumpang. Starter penumpangnya juga sama, kan berreaksi secara not 1, not 2, not 3, not 4. Kemudian ada tadi yaitu fungsi untuk ada membuat not baru. Di sini relasi yang sudah ada, maka kita akan menambahkan not barunya seperti yang ada di gambar. Kemudian ada menyusun not baru. Program akan menjalankan secara in order dari not 1, dia akan membaca ke not 2, ke not 3, hingga ke not 4 ke akhir. Dan kemudian menambahkan data kebarunya itu not 4, yaitu dengan memindah pointer naik di not 4 ke not yang baru. Kemudian ada fungsi untuk mencari not tertentu. Nah, untuk fungsi ini, program akan menjalankan yang sama, yaitu dia akan membaca dari not ke 1, not kedua, not ketiga, sampai menemukan nama penumpang yang kita masukkan tadi, ada di not berapa. Oke, nah untuk penghapusannya sendiri, kakaknya juga sama, program akan menjalankan dari not 1, not 2, not 3, mencari sampai ketemu dengan nomor yang akan kita hapus. Setelah ketemu, maka program akan menjalankan penghapusan dengan menghapus seperti misalnya di sini not 3, kemudian mengubah dari pointer next not 2 yang awalnya ke not 3 menjadi ke not 4. Oke, yang pertama ada, terus kemudian ada BST menampilkan data keseluruhan. Nah, di sini program juga akan melakukan pembacaan dari not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, sampai dengan pointer next yang ke 0 atau not yang terakhir. Kemudian ada struktur penumpang AVL. Di sini untuk strukturnya kita bisa bedakan dengan BST dan AVL. Kalau BST itu dia akan terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan belum tentu seimbang. Tapi kalau di AVL, dia akan berbentuk seimbang. Jadi setiap ada yang induk dan ada sub sebagai di kiri dan di kanan dan akan terus seimbang sampai ke bawah. Kemudian next, di sini ada membuat not baru yaitu, nah ini maksud seimbang tadi, maka program akan menimbangkan ada yang menjadi sebagai induk dan ada menjadi sebuah sub subroot dan ada not baru yang dimasukkan. Nah, kemudian ada menyusun not baru. Di sini program akan menjalankan secara in order, yaitu dari kiri membacanya dari kiri kanan. Jadi baca dari not 1 ke not 2 ke not 3. Kalau not 3 udah ke 0, maka dia akan menambahkan itu dan mengganti pointer next dari not 3 menjadi ke not baru dan pointer next not baru ke 0. Oke, terus ada AVR rotasi kiri. Karena pohon AVR itu harus imbang, jadi kalau ada penambahan data, pohon akan menyesuaikan lagi untuk agar dia tetap berada di posisi imbang atau ada yang di tengah di rat dan ada di root di kanan dan di kirinya itu sama, tetap seimbang. Ini bisa next. Rotasi kanan fungsinya juga sama seperti tadi, cuma di sini ada perbedaan karena di sini inputnya tidak dimulai dari yang pertama, jadi inputnya random bukan yang urut seperti yang ada di rotasi kiri ini.
Tapi untuk cara langkah kerjanya dan fungsinya juga sama. Dia untuk menyeimbangkan pohon itu sendiri. Oke, terus kemudian ada AVL untuk mencari not tertentu. Nah, pencarian ini kita juga udah jelasan tadi, yaitu dia secara in order atau dari kiri ke kanan. Dia akan mencari dari not yang paling kiri seperti ini. Dia not 5 ke not keempat, kemudian ke not satu, kemudian ke not 2, dan kemudian ke not 3. Atau sampai menemukan not yang kita cari, yaitu berapa angka yang kita masukkan. Kemudian di sini ada AVL untuk menghapus not tertentu. Nah, di sini juga akan dia pertama dia akan melakukan pembacaan dari in-auto juga dari kiri ke kanan hingga menemukan not yang kita akan hapus. Kemudian jika udah menemukan, dia akan membuang not tersebut atau free itu dan kemudian menghapus dari pointernya. Oke. Nah, ada AVL untuk menambahkan data keseluruhan. Dan di sini juga sama seperti tadi, dia akan in order dari kiri ke kanan. Kemudian dia akan membaca dari not yang pertama sebagai head hingga not terakhir yaitu not yang pointernya ke nol. Nah, di situ dia akan membaca dari kiri ke kanan seperti di visualisasi ini ada not 5, ke not 4, not 1, not 2 hingga ke not 3, kemudian ke nol. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, mungkin sekian dari presentasi ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya yaitu demo program yang akan dijalankan oleh Orai. Untuk Orai dipersilakan untuk melakukan demo program itu sendiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait demo programnya. Di sini kita bisa lihat untuk aplikasi .exe-nya. Sini bisa lihat main menu yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sini ada bus menu dan juga penumpang menu. Kita sini langsung coba untuk bus menunya. Sini kita coba tambah bus. Kita coba tambah nomor 8. Terus sudah digunakan. Mungkin kita akan lihat database yang tersedia. Oh, ternyata sudah ada dari 1 sampai 10. Kita akan coba tambah ID bus 11 dengan tujuan Denpasar, jam keberangkatan jam 20 hingga jam 23. Lalu kapasitas maksimalnya 24. Lalu akan kita cek datanya. Ternyata datanya sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan coba fitur untuk mengedit data bus yang sudah kita buat barusan. Kita akan berubah dari Denpasar menjadi Jombang dengan jam keberangkatan jam 12 hingga jam 14.00. Untuk kapasitas maksimal penumpang barunya tetap sama. Lalu kita cek data busnya, ternyata sudah berubah menjadi Jombang dan jam keberangkatan dan jam kedatangannya sudah berubah. Lalu selanjutnya kita akan coba menghapus bus yang sudah kita buat tadi. Kita hapus saja. Lalu kita akan cek, ternyata datanya sudah dihapus. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencoba penumpang menu yang mengimplementasikan BST dan juga AVL. Di sini eh, kita akan coba menambahkan data penumpang. Di sini kita akan coba menambahkan ke ID bus nomor 1. Kita akan menambahkan namanya Evan. Lalu setelah ditambahkan kita akan coba cek di tree-nya apakah masuk. Nah, ini masuk 105 Evan memasuki ID bus 1. Selanjutnya eh, kita akan coba lihat dulu .csv-nya apakah benar-benar sudah tersimpan atau belum. Bentar, berarti kita cek keluar terlebih dahulu. Saya akan buka filenya untuk memastikan apakah .csv-nya benar-benar tersimpan. Oke, di sini kita bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat .csv-nya. Kita bisa lihat di sini nama Evan sudah masuk ya. Lalu kita coba kembali ke programnya tadi. Kita akan coba edit. Oh, kita coba cari dulu. Kita coba mencari Evan tadi ya dengan nomor 105 ditemukan menggunakan BST. Tingginya 0, posisinya root. Kalau misal kita cari menggunakan
AVL3, tingginya juga 0, posisinya juga sama, root juga. Oke, mungkin kita eh, coba lakukan penghapusan data, lalu kita akan coba cek di .csv-nya apakah benar-benar dihapus atau belum. Kita akan hapus Evan tadi, nomornya 105. Oh, tidak dapat membuka file. Oh, karena filenya sedang saya buka. Bentar, kita coba lagi. Oh, karena tadi filenya sedang saya buka dan programnya sudah saya run, jadinya menabrak. Kita akan coba tambah data penumpang lagi ya, dari awal. Sini kita lihat Evan sudah dihapus ya. Kita coba tambah data penumpang lagi di yang sama. Kita tambah nomor penumpangnya 106. Namanya Evi. Sini kita akan cek di .csv-nya lagi. Sebentar. Nah, setelah kita lihat di .csv-nya, Evi ini sudah masuk. Nah, coba saya close ini, lalu saya coba bagikan programnya lagi. Mungkin kita coba buka ulang ya, biar aman programnya. Bentar. Mungkin saya akan bagikan secara layar saja biar lebih enak. Nah, sini kita bisa lihat tadi kita sudah melihat Evi di dalam file .csv-nya. Lalu kita akan mencoba menghapus data si Evi tadi berapa ya? 106. Nah, kita hapus Evi ini dari data penumpang. Lalu kita akan coba keluar dari program ini dan kita akan buka .csv-nya. Lalu di sini nama Evi tidak ada di dalam .csv. Berarti data benar-benar sudah disimpan dalam .csv dengan benar. Lalu di sini kita akan lanjut demonya. Sini kita akan menampilkan tree cara BST. Sini ini datanya. Kita bisa lihat di sini ditampilkan secara tabel agar lebih rapi dan ini kita coba tampilkan secara AVL3. Kita bisa lihat. Di sini perbedaan antara AVL dan juga BST adalah tinggi dan posisinya yang berbeda. Baik, mungkin sekian demo program dari kami dan juga presentasi program dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.